Kau jelaskan dulu Matius yang tadi. Aku tidak perlu baca. Matius 4:8. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, gunung itu beranjak daripadamu. Yang paling tinggi, Yesus bisa dicobai melihat supaya Yesus seluruh tahu. bumi beserta isinya. Bisa. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Gunung. Ini gunung. Oros dalam bahasa Yunani, oros, gunung. Ngapa nak kulle? Iman tanpa akal adalah gila. Betul. Gak bisa saudara Polma. Kita mau menegakkan kebenaran harus dengan yang benar, yang rasio dong. Ya kan ya. Katanya dia tadi kalau punya iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Imanmu sebesar apa? Coba pindahkan gelas ini. Coba kau geser gelas ini. Kalau kamu punya iman. Nih ada gelas iman nih. Tanpa akal gimana mau punya? Ya sayang, ini kitabmu yang mengatakan itu. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau Yesus percaya bahwa iblis telah memperlihatkan segala isi dunia, berarti Yesus kena tipu sama iblis. Tuhan kena tipu ini. Atau jangan-jangan penulis Biblemu yang keliru. Enggak kok Suma. Enggak kok, Yesus enggak melihat semua isi bumi. Berarti Bible salah tulis, ini penulisnya. Memang Suma, Yesus itu melihat semua isi bumi pada saat dia naik ke gunung. Berarti kamu dan Yesus ketipu setan. Karena ilmu pengetahuan, kita mau naik ke atas gunung setinggi apapun, kita tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Bahkan orang naik pesawat pun tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Makanya selalu kan nilai ukurmu kemanusiaan dirimu, bukan kemanusiaan Allah. Itu gunung berbicara masalah percobaan. Makanya kalau baca sebenarnya gini, yang lain kalau mau berbicara, yang lain kalau mau pintar baca Alkitab, di Alkitab ada klik kanan, di situ ada terjemahan. Udah double, sudah ada Allahnya, ada juga manusianya, double senjata, harusnya lebih pintar. Aneh, malah double senjata, malah semakin bahlul. Manusia tanpa Tuhan pintar, ini manusia dengan Allahnya lagi malah bahlul. Gimana ceritanya ini? Apa yang ingin kamu jual? Apa? Kesalahan apa yang? Nggak ada. Orang Kristen tidak perlu jual ayat, tidak perlu jual firman, dan tidak perlu jual iman. Nggak ada. Ya, kan imani saja firman, gitu. Gini. Imani saja. Kau ngomong bahwa Alkitab Kristen palsu. Kenapa kau buka data Alkitab palsu? Karena untuk membuktikan uang palsu itu palsu, ya uang itu yang harus diuji. Sederhana kan? Salah bro. Menguji isi Alkitab yaitu tunjukkan ayat yang asli dari kitab yang asli. Bodoh kau. Bukan uang. Mata uang tidak bisa disandarkan dengan isi Alkitab. Berbicara mengenai Biblemu, ini sudah pasti palsu. Palsu Alkitab. Tunjukkan yang asli. Oke. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai yang asli, berarti harus berbicara mengenai original teksnya. Mana original teksnya? Mana? Ada di Mesir. Ada di Kairo. Ada di Mesir. Gampang dong kalau bilang itu. Ada di Inggris, ada di Dubai, ada di Tokyo, ada di Jepang, ada di Ketek. Bambang Nursena yang berbicara. Buktikan. Bambang Nursena yang berbicara. Dia doktor teologi. Kau siapa? Kau gak sekolah teologi. Kau dari mana?
Bambang Nursena yang berbicara. Kau perlu bukti, tanya Bambang Nursena. Bambang Nursena pula. Bambang Nursena mana berani diskusi dengan saya? Bukan mana berani, dia dokter bro. Lu nggak punya gelar. Lah gelar Paulus ada gelarnya nggak? Paulus itu ahli orang Yahudi. Ahli apa dia? Ahli apa Paulus itu? Ahli apa? Dia itu orang Farisi bro. Ya tahu. Dia itu ahli menurut Taurat. Mulutnya. Kok menurut mulutnya? Kamu memang dia mengaku dia kelahiran Roma. Roma itu tempat tinggal orang tuanya, dia kawin silang bro. Dia lahir sebagai orang Roma, makanya kau belajar. Dia lahir karena memang lahir di situ. Ibunya orang Roma, bapaknya asli Yahudi. Mana dalilnya? Bapaknya asli Yahudi, mana dalil? Mana dalilnya? Meong. Maka dalilnya itu hanya di sekolah teologi. Kau nggak sekolah teologi ya? Makanya kau sekolah teologi ya, biar nggak asbun. Mana dalilnya bapaknya Paulus orang Yahudi? Mana dalilnya? Bapaknya asli orang Israel. Mana dalil? Mana? Petolotoloi. Kau berbicara tidak dalilnya? Bapaknya orang Israel itu yang dalil. Makanya kamu pakai kan data Alkitab palsu. Tunjukkan yang aslinya. Saya tanya justru saya aslinya. minta dalilnya mana? Dalilnya nggak ada. Data aslinya ada di Alkitab asli yang kamu punya. Tunjukkan dulu. Ya, saya membalikan logika kamu dong. Katanya kamu kan orang berakal, orang berbudi, ya kan? Ini kita palsu kok diacak-acak, ayat-ayat palsu kok diacak-acak. Lu kok diacak? Kita cuma membacanya pun. Ya, kita hanya mengatakan surat kabar palsu jangan dibaca. Bumi surat itu datar. Surat kabar palsu jangan dibaca. Matius 4 nomor 8. Ini bukti. Bukti ini bang. Ini nih Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Jangan kau baca pakai kuping, baca pakai mata. Tak balik kau. Coba kamu baca Matius 4 nomor 8. Saya ingin dengar. Cepat. Natali dibantu bisa datanya Natali. Bisa. Baca bisa, coba. Bisa. Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Ya. Kau sebut di situ tidak ada gunung. Apa nggak malu? Bentar. Ini yang disebut beragama tanpa akal. Paulus itu tidak punya silsilah. Kok bilang bapaknya orang Yahudi? Ilmu dari mana? Polma baca ini Polma. Polma di sini aja Polma, jangan keluar Polma. Kasihan kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Capir mana bang? Ini aku di Pekanbaru nih bang. Ini berbagi pengalaman batin juga kan? Pengalaman batinnya gini bang Zuma. Siap. Izin bang Adi bisa sebentar dulu bang ya, diselesaikan dulu sama Polma. Sebentar dulu bang ya. Lanjut bang Polma. Udah nggak apa-apa, dia mau introduce dulu. Iya, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi. Makanya aku bilang Alkitab ini banyak berbicara tentang perumpamaan. Ada gunungnya ya ternyata ya, ada ya. Gunung nih ya, Oros. Betul, tulisannya gunung tapi itu perumpamaan. Jadi tadi kamu salah. Itu perumpamaan. Itu tadi perumpamaan. Kamu salah. Lah, makanya kalau baca jangan teks only, cari apa isinya makna gunung dalam tadi Alkitab. Kamu salah. Alkitab ini bukan kayak kitab-kitab lain. Iya memang, karena ini kitab Garambang. Pindikan-kanai. Lah, kok Garambang kamu baca-baca, kamu oprek-oprek kalau Garambang? Ya sekarang sampai Garambang nih. Jangankan buku begini ku baca, buku Tata Boga pun ku baca. Buku porno. Kau itu. Baca bebas kamu kan sama dengan buku porno. Kau baca. Yang bodoh siapa di sini? Mau kutunjukkan, mau kubuktikan bahwa ini kitab buku porno. Garambang kok dibaca? Kan yang bodoh di sini kalian semua yang live nih. Mau. Kitab Garambang dibaca, enggak asli dibaca. Mau. Ayat-ayat palsu dibaca. Iya kan? Mau nggak? Saya kasih tahu perumpamaan satu. Malu kan, malu. Ya kau lah, koleksi kau. Kami ini nggak butuh gitu-gitu.
cerewet dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan. Diem dulu, aku lagi baca loh. Aku lagi mengenang masa-masa aw ini. Diem dulu Sebentar ia di jalan dan sebentar ia di lapangan. Ya, itu pujian Amsal Soleman kepada 600 kundik. Ya, makanya kalau baca yang lengkap. Iya, ini aku mau baca lengkap, makanya diem. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nazar itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan masih sekarang mau aku datang dapatkan besok. engkau. Sabar. Rungokno kira. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Istrinya 300, gundiknya 600. Beraneka warna dari masjid. Iya, betul. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Itu nggak ada yang salah di situ. Yang salah di mana? Diam. Itu sanjungan. Fokus. Masa-masa diem dulu. Ini nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Kok saya bersuami? Situ aja kali. Makanya Bang Zuma, aku lagi baca loh Bang Zuma. Oh, sorry. Iya, karena ulangi Bang Zuma kan ganggu kan. Nah, ulangi ya. Ulangi ya guys. Dengerin ini Polma. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Nomor HP-mu berapa, Dek? Itu apa, Bang? Ini apa? Bisa nggak dibaca sama anak-anak ini yang kayak gini? Jadi jangan kau sebut-sebut kitab porno, jangan. Kembali aja di sini di kitabmu tadi tuh. Bumi itu bulat menurut Bible. Iblis membawa Tuhanmu ke gunung. Kasian kali Tuhan diginiin. Atas gunung yang sangat tinggi. Di Yerusalem gunung yang paling tinggi apa sih? Gunung yang paling tinggi di Yerusalem itu apa? Ya? Bukit Golgota. Kan tidak ada itu kau 100 meter tingginya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Mungkin penulis Bible ini dia pikir yang dunia itu hanya seluas Yerusalem kali ya. Kan ini kehidupan mereka di sekitar situ. Zaman itu kan kehidupan mereka di sekitar situ. Tapi dia mengatakan ini seluruh dunia. Seluruh dunia itu berbicara penguasa-penguasa dunia. Raja-raja Mesir, raja-raja Syria di pinggir-pinggiran situ. Libanon, Filistin, Palestina semua di situ. Tapi seluruhnya ini. Iya, semua yang ada di situ bertetangga negara itu. Oh, cuman di situ. Iya. Bagus juga. Lah, bukan bagus juga. Makanya kalau belajar yang lengkap, lagian kok kita palsu kalian baca itu kebodoh banget loh. Di mana kan di situ kalian? Dikatakan original teksnya pas kerajaannya itu Basya Sela apa dikatakan? Dunia, kosmos, seluruh kerajaan dunia. Ini senjinya dunia kan, ini senji. Bahasamu dengan dunia. Bahasa anakmu pun udah berbeda. Kamu berbicara pertemanan, anakmu berbicara circle. Ini dalil, jangan kau so pintar kalau kau aku tidak so pintar dengan isi Bibelmu. Aku tidak so pintar. Itu palsu. Yang kau baca palsu, Bibel palsu. Kerajaan dunia di
dunia. Iya, sampai naiklah darah tinggi buku pinggir ya. Waduh. Biar kau makan amlodipin nanti habis ini, karena darahmu tinggi. Aku pancing terus kau sampai darah tinggi. Sampai pecah pembuluh darahmu. Kau dari tadi tertawa? Aku tahu. Kau tertawa menutupi hatimu yang panas. Ini dikatakan seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Maksudnya kalau seluruh dunia itu apa? Apa aja yang terkandung dalam pikiranmu? Berarti termasuk Indonesia? Apa aja yang terkandung dalam pikiranmu, itulah isi dunia. Dari Yerusalem termasuk Indonesia gitu? Sekarang masalah Indonesia tercatat ke dalam Bible palsumu itu. Nah, ya kan? Ini Biblemu ini wartawannya mengatakan kamu yang bilang itu Bible palsu. Itu ya kamu yang bilang Bible palsu. Sekarang aku kan isinya kayak begini. Ternyata kenapa kamu baca isinya kayak begitu? Bible palsu. Baguslah kalau kau sudah akui ayat palsu kenapa dibaca? Yang bodoh kan kalian semua nih. Yang bodoh kan kalian semua nih sih. Membuktikan ke dunia bahwa ini palsu, makanya dibaca. Itu palsu. Nah, kalau palsu kenapa dibaca? Kenapa dioprek-oprek? Enggak apa-apa. Emang kenapa? Emang ada larangan? Itu kalau memang itu palsu, ngapain kita baca? Kita tahu uang palsu, ngapain kita pakai? Iya, karena kitab ini yang dipakai memurtadkan banyak orang. Tahu palsu, kita pakai ke warungnya, kita dibaca ini yang orang dijual oleh para misionaris. Mau dijual penurusannya dia, kok nggak repot? Repot dong, karena dia menggunakan cara-cara tipu untuk memurtadkan orang. Mau dia tipu orang pun nggak ada kok repot. Mau dia tipu orang kok nggak repot? Saya harus repot dong. Umat saya, umat saudara saya dimurtadkan. Coba pakai uang palsu kalau nggak ngana digebuki orang. Gimana ceritanya nih? Nggak ada ceritanya. Aku cuma membalikan akal busukmu aja sesuai akalmu itu. Akal busuk. Kamu yang katakan kitabmu palsu. Kau larang orang baca. Aku nggak bilang kitabku palsu. Yang bilang kitab itu palsu kan kamu. Dan di mana saya katakan palsu? Kapan saya katakan palsu? Dari semua YouTube-mu, dari semua debatmu. Kapan saya katakan palsu? Dari semua debatmu. Saya mengatakan ini bukan firman Tuhan. Ya kalau bukan firman Tuhan, kenapa kamu baca? Lah, emang kenapa? Buku-buku lain aja aku baca. Nggak ada gunanya. Baca sesuai dengan imanmu. Menurutmu itu nggak ada gunanya, bro. Itu nggak ada gunanya. Sama kayak uang palsu yang kamu bilang tadi. Uang palsu nggak ada gunanya. Banyak orang yang tadinya murtad kembali ke Islam setelah saya jelaskan coba ini. Coba kamu pakai uang palsu ke warung tetanggamu, kalau nggak kamu dibacok, bro. Parah. Kalau ada uang palsu beredar, saya sampaikan kepada orang banyak, ini loh tanda-tanda uang palsu. Jangan dipakai ya. Kalau ada orang datang, Assalamualaikum. Lihat wajahnya orang Indonesia pakai bahasa Ibrani, itu palsu. Ngana harusnya berbicara ini jangan di online, jangan di medsos. Ngana berbicara tunjukkan data. Ngana pergi ke Kemenak, kantor Kementerian Agama. Buku dari Yunani ada kata Allah di dalam. Itu agama palsu. Saya jelasin dong, dari sekarang kan dijelasin. Itulah gunanya sosmed, supaya orang Islam itu tidak mudah dimurtadkan sama orang yang jual agama yang diwariskan penjajah. Begitu, bos. Tadi kita bahas di sini tentang bumi itu bulat atau datar. Al-Quran bulat, Bible datar. Kenapa kamu naik kejang-kejang? Buktikan aja. Tidak, Bang Suma, di Bible itu bumi itu bulat. Mana dalilnya bumi bulat di dalam Bible? Ngana tadi bilang bumi bulat. Ya, Al-Quran saya itu yang mengatakan. Sekarang Biblemu mengatakan bumi datar. Ya, jadi gini Ngana percaya palsu kah? Lah, kan ini Ngana bilang itu palsu. Ini sudah palsu ini dengan sendirinya. Masa bumi bulat datar? Ini sudah palsu dengan sendirinya, memperlihatkan kepalsuannya. Makan aku kasihan baru ngeliat kau ngoprek-ngoprek ayat palsu. Tidak ini mungkin, semua tertipu ini juga. Firman Tuhan. Tuhan itu maha tahu, dia yang menciptakan yang ikut bumi. online itu Gak kena mungkin dia tipu-tipu kau semua mengatakan ini. Bumi itu datar. Semua yang online ini kena tipu-tipu kau semua ini, akal busukmu. Ini yang menipu nih. Kalau ada orang yang mengatakan bumi bulat berdasarkan Matius 4:68, berarti orang itu orang gila. Misalnya sekarang kutanya samamu, Matius 4:68, bumi datar atau bumi bulat? 40 hari. Konteksnya bukan soal bumi. 40 hari dia berpuasa, dicobai. Makanya aku baca lengkap dari atas sampai mau di atas bubungan bayat Allah, mau di atas gunung. Matius 4 nomor 8. Iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Naik ke gunung.
Naik ke gunung, tujuannya naik ke gunung apa? Untuk melihat semua kerajaan dunia. Ternyata semua kerajaan dunia Yesus lihat setelah naik ke gunung. Berarti menurut ini kesimpulan sementara, bumi bulat atau datar? Itu yang berbicara naik ke gunung, dia tawarkan kerajaan atau gunung? Atau bumi datarnya? Yang ditawarkan iblis kerajaan gunung, atau buminya? Yesus naik ke atas gunung, melihat semua isi bumi. Ya, yang diperhadapkan isi bumi, ya. Pertanyaannya, yang ditawarkan iblis apa? Coba baca lengkap. Yang ditawarkan iblis apa? Pertanyaannya, kondisi cerita yang dibangun oleh pengarang Matius ini, kalau kita teliti dengan sains, apa yang dilihat oleh Yesus adalah seluruh permukaan bumi. Pertanyaan saya, ini datar atau bulat? Kalau bulat ya dia jungkir-jungkir balik Bang Zuma untuk ngeliatnya. Udah salah aja Bang, jangan dipaksakan benar. Jangan kau siksa dirimu kawan. Sesuatu yang salah. Salah Bang Zuma, mungkin nanti ke depan bisa direvisi lagi. Kan begitu. Apaan kau mempertahankan sesuatu yang salah? Bilang aja kemungkinan ke depannya mungkin diperbaiki. Mungkin salah terjemahan, original teksnya mungkin kayak begini Bang Zuma. Akui dong, karena kita disajikan dengan Bible yang terjemahan. Makanya bisa direvisi kan. Makanya saya sering katakan, Bible yang ada di Indonesia sekarang ini, karena dia terjemahan, bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sementara firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Berarti ini sama dengan bukan firman Tuhan, karena bisa dikoreksi, bisa diperbaiki kawan. Jadi jangan egois lah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Mungkin ini Bang Zuma keliru kali terjemahannya, nanti diperbaiki lagi ya. Yang ditawarkan adalah kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Ini kita berbicara bumi ini bulat atau datar berdasarkan Matius 4. Makanya kalau baca teks yang lengkap, iblis tidak menawarkan bumi, iblis menawarkan kerajaan dan kemegahannya. Kalau iblis menawarkan bumi, dia tahu dia udah kalah iblis karena iblis dibuang ke bumi. Oke, sekarang pertanyaan saya menurut Bible-mu. Menurut Bible-mu bumi ini datar atau bulat? Udah salah. Makanya kalau baca Alkitab jangan bumi bulat. Pertanyaan saya, bumi datar atau bulat menurut Bible? Kamu itu sudah gila, mabuk lagi. Iya. Capek kita nunjukin ayat palsu. Ngapain orang kita palsu? Apa sih orang ini? Saya minta kitabmu itu menjelaskan bumi ini bulat atau datar atau segitiga. Kalau aku bilang itu kita palsu, nggak usah dibaca bro. Capek kita bahas itu. Berarti karena kamu tahu kitabmu palsu, kamu malu? Enggak. Aku mengikuti logikamu aja. Aku mengikuti akal bulusmu aja. Ya udah, kalau kamu ikuti aku, berarti kamu harus mengakui memang palsu kitabmu. Iya. Kitab Kristen itu palsu kan karena logikamu, iya kan? Lah kalau menurutmu asli? Aku nggak bisa buktikan bro, karena aku belum melakukan investigasi belum kan. Oke, sekarang saya tanya samamu, firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Terjemahannya? Enggak, firman Tuhannya. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak? Dia bisa, karena bahasa berkembang. Berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Orang harus diartikan ke terjemahannya bro. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Nah, sekarang gini, firman Tuhan itu bisa nggak dikoreksi? Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi bro, karena harus mengikuti perkembangan berarti bangsa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini bro, pengertian itu harus sampai kepada setiap generasi. Bukan itu, Cak Wiwi. Yang kutanya, terjemahan itu bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi lah. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh tidak. Kitabmu terjemahan atau bukan? Terjemahan. Berarti kitabmu ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan Tuhan.
Lah, masalah kan kitab firman yang saya baca kan belum tentu sama pandangan Anda sama. Ya kan? Loh, sekarang permasalahannya kau katakan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Ya, karena satu titik pun dari bahasa terjemahan Ibrani firman Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Berarti Tuhan. kitabmu yang terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Gila kau kan? Kok gila? Gampang aja. Kitabmu terjemahan atau bukan? Kitab kami terjemahan. Bisa dikoreksi. Lah, bahasa kan berkembang, bro. Ya kan? Bisa dikoreksi. Iya, bahasa berkembang. Kalau bisa dikoreksi. Bahasa berkembang. Bisa dikoreksi nggak? Bisa. Bisa dikoreksi tidak? Bisa. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi nggak? Tapi tidak merubah konteks aslinya ya. Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau seluruh bahasa di atas muka bumi ini mengalami perkembangan, firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Nah, sekarang bro, untuk satu negara aja terjemahannya banyak Alkitab. Enggak, firman Tuhan aja yang ku maksud. King James silakan ada. aja seluruh bahasa di atas muka bumi silakan mengalami kemerosotan atau perkembangan. Silakan aja. Yang saya tanya firman Tuhannya. Bisa dikoreksi atau tidak? Oh, tidak bisa dikoreksi, bro. Bisa. Tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi? Bisa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini bro, terjemahan itu tergantung bahasanya. Iya kan? Kayak pakai bahasa orang Bugis tadi kayak jangan kamu sakit hati kalau kebenaran itu diluruskan supaya enggak bisa dibengkokkan. Enggak, bro. Enggak gini, dengarkan bro. saya. Kamu yang capek meluruskan kitab palsu. Kamu yang capek meluruskan kitab palsu. Karena yang punya kitab sudah berakal. Kitab palsu. Ya. Kamu sendiri yang mengakui barusan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan kitabmu bisa dikoreksi. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sama dengan tidak bisa dikoreksi. Kitabmu bisa dikoreksi. Sama dengan kitabmu bukan firman Tuhan. Lagian kamu pun capek-capek bahasa yang bukan firman Tuhan, bro. Ya memang saya capek karena lawan saya tidak berakal. Berotak tapi tidak berakal. Bedakan yang berakal dengan yang cuman berotak. Itu beda. Kalau orang yang cuma berotak bisa akal-akalan, tapi orang yang berakal akan mendudukkan perkara benar adalah benar. Ya, itu kami. Sedangkan yang Anda lakukan ini ingin menipu. Sedangkan yang Anda tipu adalah diri Anda sendiri. Kitab saya sudah mengatakan karakter Anda loh. Orang kafir itu gemar kali nipu diri sendiri. Kalau semua bisa dimasuk akalkan, Tuhan udah gagal jadi Tuhan. Saya kasih tahu sama kamu. Justru Tuhan dia menciptakan sudah gagal akal jadi Tuhan kalau semuanya supaya masuk manusia akal. bisa menemukan Tuhan. Ya kan? Paham kan? Menemukan Tuhan itu tidak ditemukan dalam akal. Menemukan Tuhan rusak. Ada di dalam hatimu. Kamu rusak berarti. Tuhan itu hanya tidak bisa. Masuk akal. Tuhan itu tidak masuk akal menurutmu? Oh iya. Gila kau berarti. Lah, kalau semua masuk akal, bro, dia udah gagal jadi Tuhan. Kenapa bisa? Lah ya, semua kita bisa ngerti. Ya dia udah gagal jadi Tuhan. Lah sekarang tergantung. Kamu mendudukkan Tuhan itu sebagai apa dulu? Lah, aku ngikutin akalmu aja. Enggak bisa ngikutin akalku, enggak bisa ngikutin logikaku. Akalku ini IQ-nya tinggi, di atas 500. Kamu cuma 3. Yahudi aja cuma 200, bro. Nah, itulah hebatnya. Itulah hebatnya. Iya. Waduh, luar biasa. Nah, itulah hebatnya. Orang Makassar hebat. Akal di atas 500 contoh. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa masuk akal, pantas aja Tuhanmu itu tidak masuk akal. Tuhan mati, Tuhan digantung, Tuhan ditampar, Tuhan jadi mayat, Tuhan dikubur. Pantas aja. Pantaslah kau jadi Kristen. Pantas. Saya tepuk tangan dan kasih penghargaan untuk Anda. Pantas kamu menjadi Kristen. Ini aku sudah dari ternyata kita pancing darah tingginya naik dia. Tidak masuk akal. Lalu buat sampai pecah pembuluh darahnya. Aku memang
Lalu buat apa akal Anda itu kalau tidak bisa menemukan Tuhan? Kalau kau bilang kami kafir, ya udah nggak usah berdebat kau sama orang kafir. Paulus yang mengatakan kamu kafir. Ini yang kita cari dari Juma. Dia naik darah tinggi, makan amlodipin, Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kaulah itu. Paulus yang mengatakan itu, bukan saya. Kau sama orang kafir. Paulus yang mengatakan Kristen itu orang kafir. Paulus, Galatia 2 nomor 14. Yes. Baca. Kau tarik lagi ke Alkitab. Lah, Paulus yang duluan kan, katanya kita pun duluan, Al-Quran belakangan. Berarti yang duluan mengatakan Kristen kafir Paulus, bukan Al-Quran. Ini loh Bang. Gimana ceritanya? Aku bacakan Galatia 2 ya. Galatia 2 ini kau tarik Alkitab. Udah kau kata-katain Alkitab. Ngapain kau tarik Alkitab? Saya tarik Bible ini untuk itu ayat palsu jangan dibaca. Bahwa itu ayat palsu jangan dibaca. Yang pertama kali mengatakan kafir kepada orang Kristen itu Paulus, bukan saya. Di mana Paulus mengatakan Kristen itu kafir? Galatia 2 nomor 14. Kalau kau teruskan berarti kau Kristen. Saya bukan Kristen, amit-amit sampai kiamat. Tidak mungkin saya Kristen, tidak mungkin. Ya ngapain kau teruskan kata Paulus? Orang kafir. Kata-kata mengatakan mengenai kafir, saya katakan samamu, manusia pertama yang mengatakan Kristen itu kafir adalah Paulus. Dalilnya Galatia 2 nomor 14. Baca di situ. Baca. Mana dia coba udah pergi? Naik darah tingginya ya. Baca dalilmu. Itu naik. Baca dalilmu tuh, baca. Matamu sudah buta, itu saya masih ada. Kamu yang tensimu naik. Kau nggak lihat saya masih ada di komal. Ini. Tensimu naik. Matamu sudah menjadi apa? Kau semua hilang hitamnya. Aku yakin malam ini. Ini saya masih ada di sini. Kau bilang nggak ada. Matamu buta, rusak gara-gara tensi 500. Kau cuma mencari fanatik kau, fanatik penontonmu. Kita berdiskusi. Kalau main bola enak fanatik. Ini beragama kau fanatik. Kau karena kau ilmu ya. Ini berdiskusi. Aduh, Juma. Jangan nangis dong, jangan nangis. Tuh, baca. Saudara Paul mau baca. Udah sumbang kalian kau ini itu sama si Yang menyebut Kristen pertama kali kafir ini siapa? Sekarang aku tanya. Tabrak Bible terus. Musuh terberatmu adalah Biblemu. Gini, saya tanya bro. Apa yang aku tanya lagi itu kitabmu? Akui dulu bahwa yang mengatakan pertama kali kafir kepada Kristen adalah Paulus. Akui dulu. Ini kan untuk orang Yahudi, bukan orang Kristen. Baca dong, jika engkau seorang Yahudi, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Orang Yahudi bukan waktu orang Kristen, baca dong. Sekarang yang hidup secara kafir ini siapa? Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Balikan isi ayat. Kamu balikan isi ayat, salah. Saya baca terus ini. Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang hidup tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti hidup orang yang tidak bersunat bukan hidup secara Yahudi, tetapi hidup secara kafir. Siapa yang hidup tidak bersunat? Siapa? Karisteng. Coteng. Berarti yang mengatakan hidup secara kafir di sini siapa? Paulus. Musuhmu Bibelmu, Bang. Tanya Dosma itu, Dosma, jangan kau bersunat. Enggak, itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Iya, yang tidak bersunat ini. Gue tanya dulu, yang tidak bersunat ini hidup secara kafir atau hidup secara Yahudi? Secara Kristen. Bagus, pinternya kamu. Iya, secara Kristen. Berarti yang tidak bersunat ini secara Kristen atau secara Yahudi? Aku udah bilang kalau kau baca ayat, jangan kau pakai jurus begitu, saudara. Tadi aja di Matius 4 kau bilang tidak ada kata gunung. Malu nggak tuh? Ya kau baca Bible. Kalau kau baca Bible, saudara, kau pakai ini. Nenek lu kiper tadi aja Matius 4 kau bilang tidak ada kata gunung. Nenek mau lu kiper lah. Ya. Gak usah malu-malu kalau kamu belajar Bible sama Bang Suma. Gak usah perdebatan Paulus kepada tidak orang perlu kau bayar Yahudi. perpuluhan, kawan. Gratis sama Bang Suma belajar. Gratis.
Aku belajar sama kau, makin tersesat aku jalannya. Loh, gimana ceritanya kau tersesat? Bible saya jelasin samamu kok. Sekarang kau punya penganut berapa? Di sini hanya ada kau dua. Punya umat hidup berapa? Secara Yahudi atau hidup secara kafir. Tapi kau punya umat tidak? Kau punya umat Galatia 2:14. Hidup secara kafir adalah hidup tidak bersunat. Sekarang yang hidup tidak bersunat siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen. Berarti yang kafir di sini siapa? Kristen. Iya, Kristen lah. Salah kau baca. Itu makanya baca. Itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Sekarang ada dua. Cara Yahudi dan cara kafir. Cara Yahudi yang aku bilang sama Islam-Islam yang lain, kalau kalian mau pintar baca kitab, jangan ikuti cuma cara kafir. Orang Kristen bersunat nggak? Kagak. Berarti yang kafir di sini yang adalah orang yang tidak bersunat. Susah kali. Bible sendiri nggak paham. Suruh Dosma naik ke sini lah, biar ku ajarin Bible. Sakit hati kali pendebat Kristen yang tidak ada yang menang diskusi. Ini bukan soal menang kalah, bro. Menang kalah pun kita nggak dapat apa-apa di sini. Oh, dapat dong. Woi Bandi, ngapain kau turunkan? Nggak tahan kau dengar si Juma sama aku tahu kau dapat dua. Orang bisa diwaraskan dari kegilaan panjang. Kamu itu seperti penjual obat. Udah Bang Polma. Keluar terus nyari duit receh di begini Bang kan Polma. Itu. Aku ngerti cuma. Bang Polma Bang Polma. Dia mencari fanatik dia. Fanatik sama kalau lama macing asa naik lu darah tinggi di mana? Asa tormito di mana? Enggak. Iya kan? Aku dilawan Juma dulu. Aku dilawan Juma. Oke, berbicara sunat. Halo Mak Isila, halo Mak. Panek baju darah tinggi dan setor mito mana setor mati. Ya, mati namanya. Gimana Juma ke Samosir kau? Kayak mana orang Batak Juma? Mantap kan orang Batak Juma kan? Iya. Jangan kau bawa suku. Enggak, kau udah pernah ke Samosir, ya kan? Emang kenapa? Kalau saya ke mana orang Bataknya? Itu kan tanah umat Islam juga. Keren kan? Berotak kan? Tanah yang diperjuangkan umat Islam untuk merdeka dari penjajah Belanda Portugis. Jadi kami Portugis. Enggak, aku tertarik dengan kau. Pejuang Batak pun banyak. Diskusi, tidak usah kayak gitu kali. Banyak juga ingat Bang. Batak itu bukan semuanya pemakan babi. Batak juga ada Islam. Oke. Ya, masuklah kau ke bawah suku, jangan ke bawah suku, jangan. Biar tobat kau. Masuk kau ke Batak. Kalau saya tidak tobat, saya sudah jadi Kristen. Karena saya tobat lah itu, makanya saya tidak jadi Kristen kayak kau. Karena Yesus tidak Kristen, Yesus itu Muslim. Lebih berakal kami. Cuma Debi Abbas titip salam sama kau karena kau punya marga sama Abbas sama dia. Debi Basir. Ya, salam balik. Kan? Nah, iya. Kebetulan dia udah banyak khotbah di gereja-gereja. Mungkin Ngana nanti bisa jumpa dengan dia Ya silakan. Ini kan cara-cara kalian kan gini, cara-cara kalian gini. Kau bilang nipu sama kami. Itu kerjaan kamu. Kalian kok keserupan sih, keserupan. Kalian kebetulan dia orang Makassar sih. Debi Basir Abbas kebetulan dia orang Makassar. Iya. Tabiat orang kafir itu kan sama seperti setan, suka kamuflase, suka tipu tipu. Pakai kopi itulah Kristen ada kafir kami dianggap-anggap dimirip-miripkan seperti Al-Quran. Tuhannya disama-samakan dengan Tuhannya umat Islam. Bro, kau bilang kau bilang satu-satu coba bincang dulu marga. Coba sedikit yang agak menguasai Bible. Ayo diskusi dengan saya. Jangan keserupan lah. Ini bukan kandang babi ya. Ini bukan kandang babi. Jangan diskusi aja yang baik. Jangan samakan kandang babi yang di belakang rumahmu itu dengan di sini. Silakan. Malah kayak gitu kau bilang di belakang rumah kami. Apa yang masuk kau? Jangan satu-satu ngomongnya. Kristen ada kandang babinya. Malu rupanya kau. Baru kandang babi. Di dalam bumi itu banyak daging babi pun. Siapa bilang? Kau malu? Kok malu dibilang banyak kandang babi, sedangkan di tubuhmu itu ada babi. Di dalam tubuhmu itu daging babi banyak. Pergi kau ke Samosir kenapa? Apa pula kau pergi Samosir? Ngapain saya ke sana? Lesi hutang biarkan saya dulu. Dia mau pergi kau ke Samosir.
Kenapa rupanya? Saya besok ke sana lagi. Ada orang Islam di sana yang dihamili sama orang Kristen. Kor kau. Kenapa? Orang Islam dihamili sama orang Kristen, habis itu di sana apa? Kor. Diapain di sana? Kor kau. Diapain di sana sama orang Kristen, orang Islam itu? Diapain? Dihamili, habis itu diapa? Nah, udah nggak usah. Cuma asal tahu disekap. Cuma metode ini agamamu itu aneh. Hamilin orang, habis itu disekap. Orang mau pulang kembali ke orang tuanya disekap. Itu fakta itu agama apa itu kayak gitu agamamu? Diskusinya jangan kesana. Kau bilang kami ya, makanya jangan kebawa Samosir. Jadi ngapain kau bilang kami punya kandang babi? Lah orang Kristen memang enggak punya kandang babi apa? Semua gitu. Juma. Tidak semuanya. Kau tahu Juma yang kebanyakan yang tidak ada duitnya enggak? Yang tidak suka makan babi alergi kau rupanya disebut punya kandang babi. Malu kau. Naik kandang tingginya si Juma. Ini yang naik ke sini ini manusia apa binatang sini dari tadi kok nggak bisa gantiin ngomongnya. Heran ada kandang babi kan. Kalian kenapa sih kan rebutan ngomong satu-satu? Saya kalau disebut ada kandang ayam nggak apa-apa. Saya makan ayam. Kau makan babi dibilang ada kandang babi. Kami beradat kami kawan. Kami beradat. Kau adat masa kasar kau kan. Jadi masuk kau apa? Maksud saya orang Kristen itu pelihara babi, ada kandang babi. Marga kami ada kawan. Kau bilang kafir kami. Jadi nenek moyang kami kafir. Makanya saya dulu yang jawab. Itu Paulus tadi berkata Galatia nenek moyang kami kafir. Nomor 14. Makanya Makassarmi itu kayak mana Makassarmi itu? Kami orang Batak. Kenapa rupanya kalau kau orang Batak? Iya, oke udah mereka gini Bang orang Juma. Batak rupanya. Gini, udah ada Bang Juma. Aku mau bernarasi. Dengar dulu teman-teman Kristen, kita harus bangga dan senang dikatakan kafir karena apa? Bagi mereka kan kafir itu menolak Allah dan nabinya. Benar lah. Aku gini Bang Juma, gini lawan Bang Juma itu gampang kok. Saya sangat terhormat dikatakan kafir karena apa? Saya menolak Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah. Nah ini yang benar ini. Dan menolak nabimu itu. Ya. Nah itulah makanya kamu disebut kafir. Kafir itu bukan sesuatu yang buruk. Kafir itu artinya menutup diri dari pencipta langit dan bumi dan Nabi Muhammad. Itu kafir itu. Gak usah berbesar hati. Itu bagus itu. Memang benar kok kita menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi kita dan kita tolak Tuhan yang ada di abad ke-7. Jadi itu udah finish teman-teman. Sekarang saya tanya samamu. Dengar dulu. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu yang kau tuhankan itu Yesus, ya kan? Yesus itu Tuhan nggak di abad ke-7? Ya sejak dia lahir pun udah Tuhan. Yesus itu Tuhan kan? Pada zaman Raja Yesaya, Nabi Yesaya, Yesus Tuhan atau bukan? Dia Tuhan dalam kekekalan. Dalil. Oh, kekekalan di mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus Tuhan di zaman Yesaya? Mana dalilnya? Gini loh, kami menyembah di perjanjian lama itu namanya Allah Bapa. Allah Bapa ini mempunyai firman. Dengar dulu. Biar gue ajarin kau pintar. Allah Bapa ini mempunyai firman dan dia Allah yang hidup. Allah Bapa atau Tuhan Bapa? Nah, dengar dulu. Iya, Tuhan Bapa. Allah Bapa atau Tuhan Bapa? Sama aja. Iya, dengar dulu. Apa samanya? Apa samanya? Biar saya jelaskan. Kamu katakan kamu itu menolak Tuhannya Bani Ismail. Tapi kenapa kau menggunakan kata Allah? Tidak menolak. Saya tidak menolak Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Jumang. Di situ tidak ada dikatakan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Di situ dikatakan ilah. Di situ dikatakan ilah. Benar. Sejak di kekekalan Yesus itu sudah Tuhan. Sebagai apa dia? Sebagai firman Allah itu. Nah, sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana di perjanjian lama Yesus adalah Tuhan. Oke, saya tunjukkan. Yang jadi Tuhan dalam perjanjian lama itu kan Allah Bapa. Saya tanya dalilnya di mana di perjanjian lama Yesus adalah Tuhan. Aduh, di mana? Ngomong di mana sih?
Iya, di mana dalilnya? Jangan kau tipu-tipu, ini bukan gereja. Di dalam kekekalan Yesus itu saya tidak minta kamu pakai jurus gereja. Saya tidak minta kamu pakai jurus gereja. Saya minta kamu pakai dalil di mana di perjanjian lama Yesus disebut Tuhan. Oke, saat perjanjian lama Yesus sudah katakan sebelum Abraham ada saya sudah ada. Itu perjanjian baru, Cak Ayu. Yang saya tanya perjanjian lama. Menolak pintar kau cuma. Kalau kau tanya, saya tanya di perjanjian lama, kawan, bukan di perjanjian baru. Yesus ada di perjanjian baru. Itu pernyataan berarti dia. Di perjanjian lama Yesus tak ada. Sejarah kita dia sama Anda. Berarti di perjanjian lama Yesus tak ada. Dia ada, kekal masih di dalam. Dia ada. Yang saya tanya, mana dalilnya Yesus di perjanjian lama? Oke, Yesus itu di perjanjian lama belum muncul sebagai manusia yang dia ada. Astaga, kau jangan menolak pintar. Inilah tanda orang mengikuti buta huruf. Jadi ikut buta huruf dia. Berarti Yesus itu Tuhan baru, Cahayu. Bukan. Tidak ada di perjanjian lama. Kamu sendiri mengakui bahwasanya di perjanjian lama tidak ada Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan baru. Bukan. Loh, kok bukan pula? Bukan. Bahkan bisa saya buktikan Tuhan saya itu lebih hebat daripada Tuhanmu. Ayo kita buktikan yuk. Oke, baik. Boleh. Oke. Pertama aku bernarasi ya. Kau dengar baik-baik. Tunggu, gak usah bernarasi, langsung aja. Gini. Kalau Tuhan saya dilempari batu, bengkak gak? Benjol gak Tuhan saya? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Jangan gitu. Yang sederhana saja. Ketika Tuhanmu Yesus aku lempari kepalanya batu, benjol nggak? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Sekarang pertanyaan kalau Tuhanmu Yesus aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? Bernarasi kok masih kejang-kejang kau juga. Kenapa? Ini kan kau mau uji Tuhanmu dengan Tuhanku. Kau mau uji Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Tuhanmu aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? Coba lah lempar, coba biar saya lihat. Enggak, ini kita perumpama. Ini kan Tuhanmu Yesus. Nah, ini Tuhanmu Yesus, ya kan? Nah, ketika Yesus dilempari batu, benjol nggak kepalanya? Kalau kena kepalanya, benjol nggak? Kehebatan Tuhan saya daripada Tuhanmu boleh Bang Juma. Dengarkan dulu. Dengar gini Bang Juma. Gila, Yesus orang gila. Bisa, Tuhan Yesus saya bisa. Jangan Bang Zuma, boleh tidak kita fair? Saya bertanya, Bang Zuma, Tuhannya Islam itu kekal nggak? Nggak mati nggak? Mati ya? Kekal. Oke. Bang Binsar, Tuhannya Kristen kekal nggak? Oh iya jelas kekal dong. Kenapa mati? Kenapa mati kalau kekal? Tuhanmu itu bisa menghapus dosa juga. Kenapa mati kalau kekal? Oh kan dia bangkit lagi membuktikan dia Tuhan. Tidak ada cerita kenapa mati. Sekarang pertanyaan saya, kau kenapa mati kalau kekal? Kenapa mati? Kutanya dulu, kenapa Tuhanmu mati kalau kekal? Dengar dulu, belum 1 menit, kasih saya waktu 1 menit. Kenapa mati kalau kekal? Tuhan kau itu. Oh, gak bisa mendengar sih. Jadilah orang dewasa. Jangan cuman kau, kutanya kau, kan itu pertanyaan dari host. Kenapa Yesus Tuhanmu mati kalau dia kekal? Kenapa? Dengar dulu. Dia dengar terus. Siapa yang mau dengar ocehanmu? Gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Nah, kutunjukkan kau ya, bahwa Tuhanmu itu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku ya. Mana ada Tuhan? Zaman Yesus berada ada Tuhanmu. Iya, Tuhanmu itu kemudian tidak ada sebelum Maria ngedan, betul? Iya, kedagingannya jelas. Ya nggak masalah. Kedagingan. Tuhannya orang Yahudi ada dagingnya nggak? Oh enggak, makanya Yesus punya Tuhan orang Yahudi yang sewanggap itu. Saya belum generasi 1 menit udah kejang-kejang. Dinda Natalia. Bang Juma 1 menit kasih. Bisa buka kisah para wartawan 2 nomor 32, Dek? Bisa Bang. Ya, lihat dulu nih ya sayangnya, Saudara Panding.
Kita lihat dulu nih ya kehebatan Tuhanku ya. Satu menit kita buktikan Tuhan siapa itu yang paling hebat Bang Juma. Ya ini kita buktikan ini siapa Tuhan yang hebat. Kita buka. Kita pakai Bible aja, pakai Bible, pakai Bible. Isa berapa tadi Bang? 32. Nomor 32. Ada yang bertanya nanti Bang Juma. Ini kita buktikan siapa Tuhan yang hebat di sini. Buka dek. Bukan menyanyi loh. Oke. Meong apa? Iya, emang kenapa? Yesus inilah yang dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Allah Bapa. Alhamdulillah. Iya, siapa yang dibangkitkan? Yesus. Siapa yang membangkitkan? Allah Bapa. Mana ada bapaknya di situ? Allah ya udah. Allah berarti Tuhan itu Allahmu. Wah, ini gini. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah. Itu Yes. Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Kodong. Anda kok kalau berdiskusi cuma. Sudah. Ini sudah bukti akurat nih. Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan dari apa ini? Iya, dari kematian. Artinya kamu harus berterima kasih kepada Tuhanku yang telah membangkitkan Tuhanmu. Kalau gini, oke, aku terima, aku kasih. Ya udah, sudah, Del. Udah. Saya mau merayakan kemenangan dulu. Cik-cak di dinding, diam-diam merayap. Datang seorang oten, hop, otaknya dimakan. Sakit hatinya Osma. Bikin LP. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Wah, kena kali di jantungnya. Si mau kau datang besok, ternyata Tuhanmu dibangkitkan Tuhanku. Rasa kok. Makanya cepat hilangkan ini. Hilangkan nama Allah cepat di kitab kalian. Hilangkan segera. Karena kalau tidak, itu Allah, A-L-L-A-H. Nah, kalau dalam Al-Quran Allah dilatinkan apa? Huruf apa jadinya? Itu abjadnya siapa yang menciptakan abjad? Tanya kau cuma A sampai Z siapa menciptakan cuma? Inilah dia si Charlie. B C ciptakan cuma. Siapa menciptakan abjad? Siapa menciptakan abjad? Yang menciptakan abjad itu adalah Allah. Siapa? Tuhanku dong. Ah, itulah kau. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Mau dalilnya saya tanya sama kamu. Mau dalil nggak? Kalau mau dalil aku kasih dalilnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan warna kulitmu. Allah yang menciptakan bahasa, artinya Allah yang menciptakan huruf-huruf. Tolong tunjukkan mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa. Huruf aksara bata Allah juga menciptakan. Iya. Huruf aksara dalil bata. Yesus menciptakan bahasa mana? Enggak, huruf aksara bata Allah juga menciptakan. Ini wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum.
Akulah Allah yang menciptakan perbedaan bahasamu. Mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Mana? Mana dalilnya Yesus menciptakan? Mati cuma ini ya. Sakit di kepala aku nih. Oh iya. Dosma tolong nih, Dosma tolong. Jangan kau sibuk bikin LP, Dosma. Ini loh jemaat-jemaatmu yang kau bela-bela ini, kasihan jadi babak belur di sini. Babak belur kau bilang kok. Dari tadi mic dimatikan. Parah. Al-Quran menjelaskan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu, dan sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Ke saya dulu Bang Juma yang tadi kan Bang Juma tadi sudah kutunjukkan dalil toh. Kirain Bang Juma ini berilmu. Ayolah diskusi baik Bang. Kisah para Rasul 232. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Masa saya nggak bisa ngomong membantah? Nah tadi Anda minta, Anda mempertandingkan antara ciptaan dan pencipta. Ku kasih dalil. Kisah para Rasul, Kisah para wartawan. Bab 2 nomor 32. Betul, kan saya udah mengakui bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ada dalilnya. Ya betul. Sekarang pertanyaan saya biar saya pintar nih Bang Juma. Allah Subhanahu Wa Taala mengklaim Nabi Muhammad adalah kekasihnya. Kenapa nggak dibangkitkan seperti Yesus Bang Juma? Jawab. Untuk apa dibangkitkan? Oh berarti gak berguna. Untuk apa ya? Gak berguna ya? Nabi Muhammad SAW dengar. Saya jawab. Yesus naik ke surga. Betul. Udah. Mana ajarannya untukmu? Mana tunjukkan. Itu kan Bang Juma. Yesus naik ke surga, tapi apa yang disimpan Yesus sebagai kenangan untukmu? Tunjukkan ke saya. Runtuh si Juma di situ, mampus kau. Yesus naik ke surga. Yesusnya yang ke surga, Yesusnya yang ke langit. Yang saya tanya, apa yang dititipkan Yesus kepada orang Kristen? Jawab. Nggak ada Coba. Yesus naik ke langit. Yang dititip Yesus untuk orang Kristen apa? Kan Yesus aja yang ke langit. Kristen tidak naik ke langit, cuman Yesus. Kalian berpisah dengan Yesus. Kalian berpisah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang dititipkan Yesus untuk Karisteng? Oke, saya jawab. Dititipkan Yesus bagi kami adalah ajaran yang benar. Mana? Tunjukkan. Menggauli bocil, menggauli binatang. Jangan menggauli bocil, tapi menggauli binatang boleh. Kau lihat gereja-gerejamu itu, gereja-gereja barat tuh. Saksikan gereja baratmu tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Bible, di Bilangan 31 nomor 18, apa yang dikatakan di sana? Hei, kutanya samamu. Bilangan 31, apa yang dikatakan di sana? Coba. Imamat 31. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ini kitabmu kan, menurutmu kan? Jangan menurut lah. Kutanya samamu. Ayo. Kan menjelaskan dulu ajaran yang ditinggalkan Yesus itu. Apa itu ajaran Yesus? Mana coba? Ajaran Yesus mana? Dia mengajarkan kasih, mengasihi musuh. Mampus tuh di ini dia Ya, dikena Bang Zuma, ditembak dari bawah. Naik lagi. Kena ya, naik lagi Bang Zuma. Kok bisa langsung dua-duanya gitu kena ya Bang Zuma sama si Oten itu ya? Enggak, Oten ku turunkan supaya jangan ngerocos terus. Oh, iya.
Mana Bang Zuma? Ntar ganti akun dulu, kayaknya ganti akun dulu coba. Di siapa yang naik Natalia? Ada yang naik ya? Oh ya, Meiti. Halo, selamat malam. Malam. Meiti Kristen atau Islam? Kristen. Oke, Kristen. Gimana nih Bang Pandi? Nunggu Bang Zuma aja apa langsung? Silakan nanti sambil tunggu Bang Zuma. Kalau Bang Zuma masuk langsung masuk. Oke. Iya Meiti, gimana nih Tuhanmu nih? Katanya kekal nggak? Tapi kok pernah mati ya? Gimana tuh?